Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, senang bisa menyapa kalian lagi dalam video pembelajaran. Tema pada video pembelajaran kali ini adalah ABK juga bisa berhasil dan sukses. Yuk langsung simak videonya. Sebelumnya, apa sih ABK itu? ABK adalah singkatan dari anak berkebutuhan khusus, di mana anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan ataupun perkembangannya, baik berupa fisik, mental intelektual, sosial, dan emosional dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Selain itu, ABK atau anak berkebutuhan khusus ini mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan dengan karakteristik yang berbeda-beda, ABK atau anak berkebutuhan khusus ini terbagi dalam beberapa jenis. Dan yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini ada 10 jenis ABK. Jenis anak berkebutuhan khusus yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan dalam daya penglihatannya, baik berupa kebutaan secara menyeluruh ataupun sebagian. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian dari daya pendengarannya, sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga adalah tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan, baik dalam kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga bisa merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang keempat adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak. Yang kelima adalah tunagrahita atau yang dikenal juga dengan retardasi mental. Mereka adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata dan dengan IQ biasanya di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Selanjutnya yang keenam adalah cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan atau hambatan karena kerusakan otak, sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Yang ketujuh adalah autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Kemudian yang kedelapan adalah Asperger disorder atau AD. Secara umum, performa anak Asperger disorder hampir sama dengan anak autisme, yaitu memiliki gangguan pada kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan tingkah lakunya. Bedanya, gangguan pada anak Asperger ini lebih ringan dibandingkan anak autisme dan sering disebut dengan istilah high functioning autism. Kemudian, bila anak autisme tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, anak Asperger masih bisa dan memiliki kemauan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kemudian yang kesembilan adalah gifted. Gifted adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Gifted menjadi salah satu jenis anak berkebutuhan khusus dikarenakan mereka memiliki gangguan dalam aspek sosialnya. Dan yang ke-10 adalah ADHD atau Attention Deficit Disorder with Hyperactive. ADHD terkadang lebih dikenal dengan istilah anak hiperaktif, oleh karena mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak dapat duduk diam di satu tempat selama beberapa menit
untuk melakukan suatu kegiatan yang diberikan kepadanya. Rentang konsentrasinya juga sangat pendek dan mudah bingung, sehingga pikirannya seringkali kacau. Meskipun berkebutuhan khusus, ABK juga bisa berhasil dan sukses. Berikut tokoh-tokoh yang menyandang kebutuhan khusus, tetapi bisa berhasil dan sukses. Yang pertama adalah Nick Vujicic. Beliau adalah seorang penyandang disabilitas fisik atau tunadaksa yang berhasil menjadi seorang penginjil dan motivator. Keadaan Nick yang tidak memiliki tangan dan kaki membuat Nick menjadi korban bullying pada masa sekolahnya. Tetapi, bullying yang diterimanya tidak mematahkan semangatnya untuk tetap belajar. Hingga kini, ia berhasil menjadi motivator yang terkenal dan kerap mengisi berbagai acara di beberapa negara. Bahkan, kini Nick mendirikan organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan penyandang disabilitas agar mereka bisa hidup dengan mandiri. Yang kedua ada Stephanie Handojo. Beliau adalah sosok Down syndrome yang berprestasi dan menginspirasi. Perempuan asal Surabaya ini memiliki segudang prestasi. Ketika berusia 12 tahun, ia berhasil menjadi juara pertama dalam kejuaraan Porcada atau Pekan Olahraga Cacat Daerah. Kemudian, pada tahun 2011, ia mampu meraih medali emas dalam cabang olahraga renang dalam ajang Special Olympics World Summer Games di Athena untuk nomor 50 meter gaya dada. Selain itu, prestasinya yang gemilang tidak hanya di bidang olahraga saja. Stephanie juga menggali bakat lainnya di dunia musik. Ia tercatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI karena mampu bermain piano dengan 22 lagu hanya dalam waktu selama 2 jam. Kemudian, sosok yang ketiga adalah Cody Lee. Cody Lee adalah seorang pria berumur 22 tahun yang mengidap kebutaan atau tunanetra serta autisme sekaligus. Walaupun begitu, Cody Lee ini merupakan pemenang American's Got Talent pada tahun 2019 berkat permainan pianonya. Dengan keadaannya yang buta dan autis, bagaimana Cody bisa memainkan piano? Cody memiliki keterampilan dalam bidang memori yang berhubungan dengan kemampuan artistik dan musik. Jadi, selama ini dia belajar piano bukan dari not balok, melainkan dari fotografi audio yang memungkinkannya untuk mengingat musik setelah mendengarkannya sekali. Sosok berkebutuhan khusus yang berhasil dan sukses yang keempat adalah seorang aktris bernama Marlee Matlin. Matlin merupakan seorang yang tuli atau tunarungu. Matlin mengalami gangguan pendengaran sejak usianya 18 bulan dikarenakan koklea yang cacat secara genetis. Hidup sebagai seorang tunarungu ternyata tidak menghalangi kebebasan berekspresi Matlin. Kini Matlin sukses menjadi aktris pemenang Academy Award dan Golden Globe Award untuk perannya dalam film Children of a Lesser God. Sosok yang terakhir adalah Stevie Wonder. Stevie Wonder adalah seorang penyandang tunanetra sejak lahir. Ia mengawali karir pada tahun 1961. Beberapa karya Wonder seperti lagu Superstition, Sirdak, dan You Are the Sunshine of My Life sudah sering diputar di berbagai stasiun radio. Ia pun telah merekam lebih dari 30 lagu hits dan telah dirilis di Amerika serta mendapat 25 Grammy Award. Selain itu, Wonder telah menjual 100 juta kopi rekaman di seluruh dunia. Dan pada tahun 2009, ia menjadi United Nations Messenger of Peace. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, nyatanya Wonder yang terlahir disabilitas tunanetra berhasil merilis 23 album dan 100 lagu. Nah, setelah melihat beberapa tokoh berkebutuhan khusus tadi, kita harus yakin dan percaya bahwa anak berkebutuhan khusus juga bisa berhasil dan sukses. Selain tekad dan kemauan dari diri anak itu sendiri, pengaruh sekitarnya juga turut mendorong bagaimana anak berkebutuhan khusus bisa berhasil dan sukses.
Kita harus selalu optimis bahwa mereka juga berpotensi untuk dapat mengembangkan potensi alami yang ada di dalam dirinya, serta tidak memperlakukan mereka dengan perlakuan diskriminasi, melainkan merangkul serta memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga mereka bisa menjadi anak berkebutuhan khusus yang berhasil dan sukses.